Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang isotop. Nah, sebenarnya isotop itu nanti akan aku bagi ke beberapa video karena memang isotop itu dia ada hitungan-hitungannya. Nah, tapi di video kali ini kita akan fokus mengenai apa sih sebenarnya konsep dari isotop itu. Nah, isotop itu apa? Nah, di video kali ini aku akan coba menjelaskan secara detail mengenai konsep dari isotop. Kalau kita ingin memahami konsep dari isotop, menurut aku ada 3 poin penting yang harus kalian notice, yang harus kalian highlight. Apa aja? Yang pertama, yang namanya isotop itu unsurnya harus sama. Jadi nggak bisa unsurnya itu berbeda. Jadi unsurnya harus sama. Ini poin pertama. Nah, poin keduanya apa? Yang paling penting dari isotop karena ya kalau kita penggal nih suku katanya kayak gitu iso. Nah, iso itu artinya sama, berarti kalau gitu ada yang sama dong. Nah, yang paling penting adalah dalam isotop itu nomor atomnya harus sama. Nah, nomor atom sama. Kalau kita bicara tentang nomor atom berarti kita akan relate dia dengan proton. Nah, nomor atom sendiri itu simbolnya adalah Z. Nah, berarti dia akan sama dengan proton. Ingat, kalau misalkan atomnya itu netral, di video sebelumnya aku udah pernah bahas, kalau atomnya itu netral, tidak bermuatan, maka jumlah protonnya akan sama dengan jumlah elektronnya. Nah, kalian bisa cek lagi video aku sebelumnya. Tapi di sini aku bahas singkat aja. Kenapa proton akan sama dengan elektron? Karena gini, kalau misalkan dia netral, maka tidak ada perpindahan atau tidak ada keluar masuknya elektron. Artinya elektronnya tidak ada yang hilang atau elektronnya itu tidak ada yang masuk. Kayak gitu. Karena kalau dia dalam bentuk ion, dimana kalau positif dia akan melepaskan elektron. Jadi elektron itu hilang. Maka protonnya nggak akan sama lagi nih dengan elektronnya. Kayak gitu ya. Jadi yang poin kedua adalah nomor atomnya sama. Nah, yang ketiga adalah ada yang berbeda nih. Apa yang berbeda? Nomor masanya beda ya, nomor massa berbeda. Oke, daripada kita menghayal, kita akan kasih nih contohnya. Kalau misalkan aku punya BR. BR itu nomor masanya adalah 79. Ada yang isotopnya nih. Jadi versus BR yang nomor masanya adalah 81. Nah, nomor atomnya sama 35 di sini. Di sini juga 35. Berarti kita coba recap dengan kesimpulan dari poin pertama, 1, 2 dan 3, maka kita akan mendapat kesimpulan seperti yang ada di sini nih. Apa aja kesimpulannya? Pertama, oh unsurnya sama. Oh, ada BR sama ya kan? Nah, kemudian apa lagi, Dis? Kemudian nomor atomnya sama. Oh iya, 35 dengan 35. Oke. Kemudian nomor masanya berbeda. Berarti 79 dengan 81 kan berbeda. Nah, kalau kalian belum tahu ini template dari suatu atom ya, biasa gini. Dalam sistem periodik, atom itu disusun. Jadi ada templatenya. Kalau misalkan aku punya ini atom A misalnya, maka di atas adalah nomor masanya. Kemudian di bawah adalah nomor atomnya. Nah, ini biasanya adalah template dari unsur yang ada di sistem periodik. Nah, biasanya kan template kayak gini nih. Oke, dikotakin. Maaf kalau kotak merah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti sekarang coba kita mulai dengan misalkan aku punya sembarang ya. Misalkan aku misalnya ada punya X di sini. Nah, kalau misalkan aku punya di sini nomor masanya 27 misalnya. Di sini 13. Versus kalau aku misalnya punya unsur Y. Ini misalnya ya. Terus 24 dengan 11. Nah, pertanyaannya apakah ini isotop atau bukan? Apakah ini isotop? Nah, kita lihat. Untuk ngeceknya ya, untuk mengeceknya kita tinggal lihat, oh ternyata nomor atomnya itu berbeda. Maka kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ini itu bukan isotop. Jadi dia bukan isotop gitu. Oke. Sekarang kalau kita ambil contoh misalnya, aku punya X lagi versus Y lagi nih. Tapi di sini kita buat nomor masanya 32, di sini 15 dan di sini nomor masanya 30, di sini juga 15. Oke, apakah ini isotop atau bukan? Nah, mungkin kalian udah tahu jawabannya.
Kita lihat di sini, oh di sini 15, di sini 15. Maka nomor atomnya sama. Oh oke, kita bisa cross check ya, kita bisa checklist. Oh iya dia isotop. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih konsep dari isotop, ciri-ciri isotop seperti apa. Nah, pernah nggak kalian bertanya, mungkin kan kita teorinya iya nomor atomnya sama dan nomor masanya berbeda. Pernah nggak kalian bertanya kenapa sih nomor masanya berbeda dalam suatu unsur? Bayangin ya, unsurnya sama ya, unsurnya sama nih. Unsur sama, nomor atom sama. Terus ya, nomor atom sama. Kenapa emang kalau masanya berbeda? Kenapa nih nomor masanya berbeda? Gitu. Ya. Jadi sebenarnya penjelasannya seperti ini. Aku gambar lagi, mungkin kalian bisa cek video struktur atom, tapi di sini aku gambar secara singkat aja ya. Misalkan aku punya atom satu versus atom 2, di mana dia ini punya nomor atom yang sama, berarti dia ini isotop. Misalnya ya, misalnya ini isotop. Misalkan di sini nomor atomnya 20, di sini 20 ini misalnya ya. Di sini nomor masanya berbeda. Misalkan di sini 79, di sini 80. Ya, ini misal. Kalau kita gambar kedua atom ini, jadi kita kemarin udah belajar apa-apa aja komposisi atau apa-apa aja nih penyusun dari atom atau apa-apa aja nih siapa-siapa aja nih pemegang saham di atom gitu ya. Jadi pemegang saham yang pertama itu kita ngomongin dari inti dulu. Di inti itu ada proton ya dan ada neutron gitu. Dan seperti biasa akan dikelilingi oleh elektron. Oke. Di sebelahnya ini juga nih ada proton, ada neutron, ada proton, ada neutron dan dikelilingi oleh elektron. Oke. Sekarang kita masukkan hitung-hitungan ya. Kita coba hitung-hitungan nih. Kita ambil dulu case yang atom 1. Jadi gini, kalau kita ini kan massa ya. Yang ini massa. Massa dalam rumusnya itu ya. Karena gampang gini, di atom itu kan penyusunnya ada proton, ada neutron gitu. Nah, jadi massa itu sebenarnya proton ditambah neutron. Mungkin kalian bertanya, dis elektron kenapa nggak dimasukin? Nah, jawabannya ada dua. Pertama, massa elektron itu terlalu kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, elektron itu dia bisa berpindah atau bisa bertambah. Karena kan suatu atom tuh dia bisa jadi ion ya. Jadi makanya massa dari atom itu hanya diukur dari proton ditambah neutronnya gitu. Karena secara teoritis mereka memang yang lebih besar nih, berkali-kali lebih besar daripada yang elektron gitu. Nah, berarti kalau gitu, kalau kita cari neutronnya maka akan massa dikurang proton, ya kan? Ya dong. Berarti massanya di sini 79 dikurang protonnya yang mana itu akan sama dengan 20 ya. Berarti 79 kurang 20, 7 kurang 2 5. Di sini oke, berarti neutronnya di sini ada 59. Oke. Sekarang di case atom yang kedua misalnya. Di sini ya, neutronnya massa dikurang proton. Massanya berapa? 80. Protonnya berapa? 20. Berarti 80 kurang 20. Oh, sama dengan 60. Artinya di sini apa? Mengapa nomor massanya berbeda? Karena jumlah neutronnya ya, jumlah neutronnya itu berbeda kayak gitu. Berarti di sini neutron di sini akan berjumlah 59 dan neutron di sini akan berjumlah 60. Karena perbedaan neutron pada inti atom tersebut, maka terjadi perbedaan massa gitu. Tapi karena nomor atomnya sama, ya udah, maka mereka disebut dengan isotop gitu ya. Terus mereka ya, karena mereka isotop, unsurnya sama, ya biasanya chemical propertiesnya, sifat-sifat kimianya itu sama. Ya, sifat-sifat kimianya sama biasanya. Ya, karena apa? Ya, yang perbedaan itu cuman nukleusnya, neutronnya berbeda ya, gitu. Oke. Itu tadi konsep dari isotop. Sekarang kita main tebak-tebakan yuk.
Kalau misalkan aku punya soal nih, supaya kalian lebih akrab dengan yang namanya atom gitu ya. Nah, kalau aku punya soal 7 proton dan 8 neutron, kira-kira ini unsurnya apa? Nah, unsurnya apa nih? Nah, kalau kita ditanya kayak gini, berarti kita anggap aja dia X, karena kan kita belum tahu ya. Nah, tapi kita di sini udah dikasih tahu, oh protonnya 7. Ingat, kalau dia netral maka proton akan sama dengan nomor atom. Berarti di sini 7. Tinggal kita cari nomor masanya. Tadi kita ingat rumusnya, massa sama dengan apa tuh? Proton ditambah neutron. Protonnya ada kan 7. Oke, masukin 7. Neutronnya ada nih 8. Oh, berarti 8 tambah 7 15. Oh, berarti di sini 15. Nah, berarti kita tinggal cek aja di tabel periodik ya. Yang nomor masanya 15 dan nomor atomnya 7 itu apa? Nah, kalau kalian cek di periodik itu akan sama dengan nitrogen. Berarti 15 di sini 7. Oke, ini dia jawabannya ya. Yang kedua sekarang, kalau misalkan aku punya 11 proton. 11 proton dan 13 neutron. Nah, kira-kira ini unsur apa? Nah, baik, berarti kita misalkan aja dengan Y karena kita belum tahu gitu. Nah, protonnya berarti 11, berarti nomor atomnya juga 11 dan neutronnya sini 13, maka massa itu proton ditambah neutron. Protonnya 13, protonnya 11 ditambah 13, maka ini akan sama dengan 24. Oh iya, 24 berarti. Nah, berarti unsur Y kalau kita cek di tabel periodik itu akan sama dengan Na. Kenapa? Na itu nomor atomnya 11 dan nomor masanya adalah 24 gitu. Nah, ya, itu pendekatannya tentang proton, neutron dan sebagainya. Mungkin kalian akan bertanya, contoh lain apa, Dis? Ya, contoh lain. Kalau misalkan kita karbon. Nah, karbon ini juga ada nih. Karbon itu ada yang karbon 12 versus ada yang karbon 13. Ya. Yang ini nomor masanya berbeda. Kemudian yang sama apa? Nomor atomnya 6. Oke, berarti ini adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Berarti kalau aku ngambil kesimpulan bahwa ini akan sama dengan nomor massa. Ini nomor massanya. Yang ini adalah nomor atomnya yang kita singkat dengan Z. Ya. Yang ini juga adalah nomor atomnya. Oke. Nah, ya, berarti ini adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, di video-video berikutnya aku akan jelasin mengenai perhitungan dari isotop. Oke?